Istri jangan tuntut suamimu, suami jangan tuntut istrimu, tapi tuntutlah dirimu sendiri. Jangan pakai standarmu, jangan pakai standar siapapun, pakai standar Tuhan untuk tuntut diri kita dulu. Waktu kita menuntut diri kita menjadi seperti yang Tuhan mau, kita gak gampang bersungut, gak gampang kecewa seperti pekerja yang sudah dibayar 1 dinar per hari, yang ngomong kau gak adil Tuhan. Siapa yang gak adil? Aku bayar kamu adil sesuai perintahmu, tapi kok dia? Orang itu kalau memakai standarnya sendiri, suka tidak terima keadaan, suka menuduh Tuhan gak adil. Kalau kita pakai firman untuk mengukur diri kita, mematikan ego kita, mematikan hak kita, berhenti untuk menuduh Tuhan gak adil saudara hari ini, dan bilang Tuhan bahwa aku ini mengerti ketika kau lihat suamimu gak taat sama firman, gak usah kau tuntut suamimu untuk taat, tapi bilang Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Ketika kau lihat istrimu gak menghormati engkau, gak usah tuntut istrimu untuk menghormatimu, tapi kau berlutut di kaki Tuhan dan bilang Tuhan ampuni aku Tuhan. Ada suami yang bilang, Bu, istriku itu gak mau tunduk sama saya, layani saya, udah saya ikuti semua kemauannya, saya bilang. Terus Bapak sudah pernah duduk di kaki Tuhan, berlutut di tempat tidurmu, kau berdoa dan berkata Tuhan berkati istriku Tuhan, biarlah berkatmu turun untuk istriku dan mau pertobatan. Pernah Bapak berlutut untuk istrimu? Ya belum pernah. Ya ngapain saya berlutut buat dia? Nah makanya Pak, makannya kau juga sakit jiwa. Kenapa kita gak pernah berhenti menuntut orang lain, menuntut siapapun, dan kita gak pernah berusaha untuk tuntut diri kita di hadapan Tuhan dan berkata ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Aku cuma pengen kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku, dalam rumah tanggaku. Berhenti pakai standar-Mu saudara. Karena ketika kau pakai standar-Mu terus, kau akan kecewa, kau akan bersungut-sungut, kau akan dapati kenapa tidak begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Stop tuntut orang lain. Harusnya itu aku dibeginiin, harusnya aku gini. Perasaan yang tidak pernah cukup untuk dirimu itu yang membuat engkau selalu bersungut dan tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Merasa diri kurang disayang, merasa diri kurang dihargai, merasa diri kurang dihormati, merasa diri kurang uang. Itu loh. Saya bilang, saya kasih contoh diri saya saudara. Saya tuh bangun kalau pagi kadang jam 4:30 saya bangun. Setelah berdoa saya ke dapur. Saya lihat kalau ada piring kotor, saya cuci piring, saya masak di dapur. Kadang-kadang lagi masak dapur sendiri, iblis tuh suka datang ngomong, kamu panas bahagia loh. Masa jam segini kamu sendiri di dapur, anak-anakmu tidur, suamimu mana, kamu layak tuh bahagia. Kamu diperlakukan seperti apa? Itu sering datang kan, kita pun bapak-bapak juga sering ada bisikan begitu. Tapi saya belajar berkata gini, Tuhan aku bersyukur, Tuhan udah kasih aku sehat, saya gak mau terpancing dengan iblis. Aku akan berusaha melakukan apa yang terbaik dari diriku untuk keluargaku. Lalu saya mulai nyanyi, saya mulai memuji Tuhan. Saya mulai, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Saya mulai meneteskan air mata. Saya lagi berperang melawan diri saya sendiri supaya tidak ada rasa ego dengan standar saya memakai satu ukuran yang membuat akhirnya saya tidak berkenan sama Tuhan. Tinggalkan standarmu. Jangan minta kesepakatan apapun untuk Tuhan bikin dalam hidup kita selain kita bilang Tuhan apa yang pantas, apa yang Tuhan anggap pantas untuk aku terima, itu cukup Tuhan. Karena Alkitab berkata cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan
Engkau. Ibu-ibu, kalau kamu merasa nggak disayangi suami, Tuhan cukup kasih sayang waktu, Tuhan cukup. Pernahkah kita berkata cukup dengan hidup kita? Pernahkah kita berkata cukup dengan keluarga, dengan rumah tangga kita, dan berhenti menuntut Tuhan? Saudara, kemarin ada satu kesaksian dikirim kepada saya di Jemaat Mesbah Doa di Sydney, di Australia. Dia bilang, Bu, saya mau kirim kesaksian ini. Saya itu menikah sudah berumur 38 tahun. Saya menanti, saya pengen segera hamil. Saya ini hidup takut Tuhan. Saya ikut khotbah ibu di Mesbah Doa, setiap malam juga saya nonton. Ketika saya nikah, saya langsung meminta anak sama Tuhan. Dan saya anggap saya pantas dapat anak karena saya ini orangnya gak neko-neko. Saya menghormati Tuhan. Saya berdoa dan hamil. Berapa tahun ketemu orang ngomong udah umur berapa? Oh, udah gak bisa kayaknya punya anak, udah ketuaan. Karena mulut netizen ini kadang setajam silet. Ya, jadi dia merasa terhakimi. Tiap kali ketemu orang dihakimi. Dia berdoa dengan suaminya, bertahu-tahu sama Tuhan minta keturunan, dan hamil. Sampai satu saat dia bilang, gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah gereja-gerejaan. Wes, dia gak ke gereja, tapi dia bilang semakin kalut, semakin gak ada damai sejahtera di hati hidupnya, makin kacau, makin gini. Sampai satu kali dia lagi bersih-bersih rumah, dia di setengah putar khotbahnya Bu Dewi katanya. Dia dengar pas waktu dia lagi bersih rumah, saya khotbah tentang Hana yang meminta anak dari Tuhan. Dia merasa tersentuh dan akhirnya dia putuskan untuk kembali kepada Tuhan. Pas malamnya dia ikut Mesbah Doa, dia dengar ada kesaksian seorang yang sakit dan berkata begini, Tuhan, kalau aku sembuh puji Tuhan, aku tidak sembuh juga puji Tuhan. Aku tidak akan menuntut Tuhan melakukan apapun karena Engkau baik, sungguh baik, dan itu tidak akan pernah merubah kebaikan Tuhan. Aku sembuh atau tidak, Tuhan tetap baik. Waktu mendengar itu dia nangis bercucuran air mata. Dia kalau saya masuk di kamar, saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan dan saya bilang, Tuhan, aku punya anak, aku tidak, Tuhan tetap baik dan aku akan kembali kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, kalau aku sudah pasang standarku dan aku mau kembali sama Tuhan, aku tidak akan lagi berdoa minta anak, karena Tuhan yang tahu apa yang pantas bagi hidupku. Tiba-tiba dia kembali ke gereja. Dia sudah lupa akan kerinduannya punya anak. Tapi satu kali dia gak dapat mens, saudara. Dia pikir memang udah tua kali gak mens. Tapi kok makin lama berapa minggu gak datang-datang. Dia takut, dia ke dokter. Waktu ke dokter bilang, Bu, selamat ya, ibu hamil. Pun gak mau ya. Wow. Oh sudah. Ya, coba ditayangkan fotonya. Ya, dia kirim foto ini waktu saya ke Sydney pelayanan tahun lalu. Tahun lalu dia ketemu saya dengan suaminya, minta didoakan. Dan waktu saya balik kemarin, saudara, ke